Teman-teman pejuang UTBK, ketemu lagi dengan saya di channel Mr. Julma Tutorial. Pada video ini kita akan bahas soal TKA Matematika dengan topik suku banyak atau polinomial. Nah, untuk latihan teman-teman boleh pause videonya sebelum kita bahas. Siap teman-teman? Soal nomor 1, sisa pembagian X pangkat 2014 dikurang AX 2015 tambah BX pangkat 3 dikurang 1 oleh X kuadrat minus 1 adalah minus X tambah B. Maka nilai 2 tambah B sama dengan... Oke, sebelum dibahas teman-teman saya review konsep penting di sini. Teman-teman saya tulis di sini fx. Kemudian di sini saya punya px saya kalikan dengan hx. Kemudian di sini saya tambahkan dengan sx. Nah, konsepnya begini teman-teman. Fx di sini adalah yang dibagi. Ini yang dibagi teman-teman. Kemudian di sini pembagi. Hx di sini adalah hasil bagi. Kemudian sx di sini adalah sisa, teman-teman. Jadi yang dibagi harus sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Oke, kita ke soalnya gini. Jadi di sini sisa pembagian. Jadi yang dibagi di sini pasti adalah si X pangkat 2014 dikurang AX pangkat 2015 tambah BX pangkat 3 dikurang 1. Ini yang dibagi ya teman-teman. Nah, dibagi oleh siapa? Dibagi oleh X kuadrat minus 1. Jadi di sini kita tulis X kuadrat minus 1 atau kita faktorkan dulu. Ini menjadi X minus 1 kita kali dengan X plus 1. Jadi pembaginya di sini saya punya X minus 1, X tambah 1, kemudian di sini HX. HX-nya kita nggak tahu teman-teman. Jadi kita tulis aja HX di sini. Kemudian tambah dengan sisanya. Sisanya adalah minus X tambah B. Nah, ini konsep awalnya teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini kita punya pembuat 0. Jadi ini X minus 1, kita punya pembuat 0-nya tuh X sama dengan 1. Kemudian yang kedua kita punya X sama dengan minus 1 teman-teman. Itu ya. Nah, si pembuat 0 ini kita substitusi ke persamaan ini teman-teman. Jadi kita bisa mulai dengan X-nya kita ganti 1 teman-teman. Artinya semua X kita ganti 1. Ini hasilnya teman-teman ganti aja langsung ya. Jadi ganti X-nya dengan 1. Saya langsung tulis hasilnya. Jadi ini pasti 1 pangkat 2014 1. A dikali 1 pangkat 2015 kita punya A. 1 pangkat 3 di sini 1 kali BB minus 1. Kemudian di sini karena kita pilih membuat 0-nya 1 ya, yang ini. Kalau kita ganti X-nya 1 otomatis bagian sini akan hilang teman-teman. Atau 0 gitu ya. Jadi dia hanya menghasilkan nilai dari sini. Jadi kita ganti X-nya 1 kita peroleh minus 1 tambah B teman-teman. Gitu ya. Dari sini kita bisa coret satunya. B-nya juga kita bisa coret. Maka di sini kita peroleh di sini minus A sama dengan minus 1. Atau gampangnya A-nya sama dengan 1 teman-teman. Oke, A-nya kita sudah dapat teman-teman. Oke, dari substitusi X sama dengan 1. Kemudian langkah berikutnya kita substitusi X sama dengan minus 1. Oke, dengan cara yang sama teman-teman. Jadi ini hati-hati, teliti aja. Minus 1 pangkat 2014 kita punya karena pangkatnya genap ya. Pasti 1. Kemudian kita substitusi ke sini. Karena pangkatnya ganjil pasti nanti minus 1 kali minus A kita peroleh A di sini. Ini juga kita peroleh minus B. Minus 1. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini pasti hasilnya 0 juga. Kalau kita ganti X minus 1. Jadi 0-nya di sini. Di sini teman-teman. Jadi hasilnya kita peroleh hanya yang bagian belakang kita ganti X minus 1. Kita peroleh 1 tambah B teman-teman. Itu ya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Semoga jelas ya. Ini satunya kita bisa coret. Di sini A-nya minus B. B-nya kita pindahkan ke sini. Kita punya minus 2B sama dengan 1. Nah, di atas kan A-nya sudah kita peroleh nilai 1. Berarti di sini 1 kurang 2B sama dengan 1. 1 kita pindah ruas kanan jadi 0 ya. Minus 2B sama dengan 0.
B-nya pasti sama dengan 0. Jadi kita udah punya A-nya 1, B-nya 0. Yang ditanya berapakah nilai dari 2A tambah B. Jadi 2A tambah B berarti 2 kali 1 tambah B-nya 0. Ya udah, berarti hasilnya adalah 2. 2 jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya nomor 2. Diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat tambah x minus 2 bersisa ax tambah b, dan dibagi x kuadrat minus 4x tambah 3 bersisa 2bx tambah a minus 1. Kemudian jika f minus 2 sama dengan 7, maka nilai a kuadrat tambah b kuadrat. Nah, untuk soal nomor 2 ini teman-teman masih menggunakan konsep yang nomor 1. Jadi saya tulis fx yang dibagi, pembagi, hasil bagi, kemudian ditambah sisa teman-teman. Ya, masih konsep yang sama. Oke, kita mulai dari sini ya teman-teman ya. Jadi fx yang dibagi di sini. Yang pertama ya, kondisi pertama fx yang dibagi. Pembaginya x kuadrat tambah x minus 2. Atau dalam bentuk lain ini menjadi x plus 2, x minus 1 teman-teman. Ini pembagi di sini ya. Bagi dulu. X tambah 2 kali x minus 1. Kemudian hx-nya kita biasanya nggak tahu ya teman-teman. Biasanya hx aja. Tambah sisanya. Nah ini sisanya teman-teman. Ax tambah b. Oke. Kemudian untuk kondisi kedua, saya tulis di sini agak di bawah. Masih fx ya. Fx dibagi dengan ini. Dengan ini teman-teman. Ini kan jadi x minus 1, x minus 3 ya. Oke. Jadi fx bisa juga saya tulis menjadi sama dengan x minus 1 dikali x minus 3. Hx-nya kita nggak tahu, kita tulis H1 aja, nggak masalah. Tambah sisanya, di sini sisanya adalah 2bx tambah a minus 1. Tambah a minus 1. Oke, kemudian langkah berikutnya gimana teman-teman? Ya, betul. Langkah pertama gini teman-teman. Di sini kita lihat dia punya faktor yang sama atau ya pembagi yang sama ya. Di sini ada x minus 1 dan x minus 1. Karena kita sama-sama punya x minus 1, masing-masing di sini x-nya kita ganti dengan 1. Ya, masing-masing kita ganti x-nya dengan 1. Jadi kalau saya ganti dengan x sama dengan 1, baik persamaan 1 maupun 2 sini, maka yang ini kita peroleh f1. Yang ini pasti 0 ya teman-teman ya. Oke, maka langsung di sini a kali 1 tambah b. Jadi a tambah b ya teman-teman. Oke. Kemudian ke bagian 2 di sini juga f1 kita peroleh, ini juga pasti 0 karena di sini ada x minus 1. Maka kita peroleh di sini 2b kali 1 tambah a minus 1. Atau langsung aja saya tulis 2b tambah a minus 1 teman-teman. Oke, di atas f1 a tambah b, di sini f1 juga 2b tambah a minus 1. Artinya a tambah b harus sama dong dengan 2b tambah a kurang 1. Ini a-nya bisa coret. B-nya pindah ruas kanan jadi B. Minus 1 pindah ruas kiri jadi 1. Jadi B-nya kita dapat sama dengan 1 teman-teman. Ya, cukup jelas ya. Oke, kemudian B sama dengan 1. Langkah berikutnya di sini kita punya keterangan tambahan. F minus 2 sama dengan 7. Berarti X-nya kita ganti dengan minus 2. Nah, kira-kira teman-teman pilih persamaan 1 atau 2? Iya, betul. Kita pilih persamaan 1. Kenapa? Karena di sini ada plus 2. Kalau kita ganti X minus 2 pasti hasilnya 0 di bagian sini. Oke, jadi saya lanjut ke sini ya. Dari sini saya lanjut ke sini. Berarti saya punya F minus 2. Ini menjadi 0 ya teman-teman. Berarti saya punya minus 2A tambah B. Ini sama dengan 7 teman-teman. Kemudian B-nya 1. Jadi saya minus 2A tambah 1 tambah 7.
maka A-nya kita peroleh minus 2A sama dengan 6, maka A-nya minus 3. Oke, B-nya 1, A-nya minus 3, yang ditanya berapakah nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat, ini jelas hasilnya menjadi minus 3 kuadrat tambah 1 kuadrat, 9 tambah 1, 10. Ya, jadi jawabannya adalah 10. 10 pilihannya adalah yang B. Ya, bisa ya teman-teman ya. Oke, masih menggunakan konsep yang sama ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, jika suku banyak PX AX pangkat 3 tambah X kuadrat tambah BX tambah 1 habis dibagi X kuadrat tambah 1 dan X tambah 2. Oke, kalau PX habis dibagi X kuadrat tambah 1 dan X tambah A, berarti ini adalah faktornya teman-teman. Karena dia faktornya dan habis dibagi, ya faktornya pasti habis dibagi, maka PX AX pangkat 3 di sini, ini bisa saya nyatakan menjadi perkalian antara faktor-faktornya, yaitu X kuadrat tambah 1, X tambah A. Tapi kalau kita kalikan yang sebelah kanan, hasilnya nanti X pangkat 3 teman-teman. Ini ke sini hasil X pangkat 3. Sementara di sini hasilnya ada koefisiennya A gitu, AX pangkat 3. Jadi di sini pasti ada satu faktor lagi yang berupa koefisien. Karena ini sudah pangkat 3 ya. Jadi di sini pasti ada yang berupa konstanta faktornya. Jadi saya bisa tuliskan sebagai K. K itu konstanta. Atau lebih mudah begini teman-teman. Karena ini kalau kita kalikan jadi X pangkat 3. Sementara di sini ada AX pangkat 3. Maka di sini kita harus kalikan dengan A teman-teman. Ya jelas ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut di sini. A di sini. Kemudian kita kali menjadi X pangkat 3 tambah AX kuadrat. Tambah X tambah A. Kemudian A-nya kita kali ke dalam. Berarti AX pangkat 3. Tambah A kuadrat X kuadrat. Tambah AX tambah A kuadrat. Sementara di ruas kiri kita punya AX pangkat 3. Tambah X kuadrat. Tambah BX tambah 1. Kesimpulannya, ini sudah sama ya teman-teman. Di sini 1, maka 1 di sini harus sama dengan koefisien X kuadrat di sini. Berarti 1 sama dengan A kuadrat. Kemudian yang berikutnya di sini B, di sini A. Jadi B sama dengan A teman-teman. Ya, yang terakhir juga sama, 1 sama dengan A kuadrat. Nah, yang diminta adalah berapakah hasil kali A kali B. A kali B-nya berapa teman-teman? Di sini kan B sama dengan A. Ya udah, kita ganti B di sini dengan A. Di sini dengan A. Berarti ini A kali A sama dengan A kuadrat teman-teman. AB berarti sama dengan A kuadrat. A kuadrat nilainya berapa teman-teman? Ya, A kuadrat nilainya sama dengan 1 teman-teman. Jadi ini sama dengan 1. A kuadrat sama dengan 1 atau AB-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, simpel ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 4. Suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 dikurang ax kuadrat tambah bx minus a habis dibagi x kuadrat tambah 1. Dan dibagi x minus 4 bersisa 51. Maka nilai a tambah b. Oke, saya mulai dari fx. Fx saya tulis jadi ax pangkat 3 dikurang ax pangkat 2 tambah bx minus a. Habis dibagi x kuadrat tambah 1, artinya x kuadrat tambah 1 ini adalah faktornya. Jadi si fx ini bisa saya tuliskan sebagai perkalian antar faktornya. Nah, masalahnya ada faktor yang lain teman-teman. Nah, di sini karena kita sudah punya x kuadrat tambah 1, sementara di sini pangkat 3, maka di sini ada faktor lain yaitu yang linear. Artinya pangkat 1 supaya muncul hasilnya nanti pangkat 3. Maka kemungkinan besar di sini adalah x pangkat 1 teman-teman. Nah,
nilai AX pangkat 3 ini kan kita peroleh dari X kuadrat kita kalikan ke sini ya. Nah, harus menjadi AX pangkat 3. Maka di sini teman-teman tambahkan koefisien X-nya adalah A, teman-teman. Paham ya? Kemudian yang belakang di sini kan ada minus A, teman-teman. Minus A ini pasti hasil dari 1 kita kali dengan bilangan di sini. Jelas ya? Nah, bilangan di sini kita pilih supaya menjadi minus A, di sini plus 1, maka di sini minus A, teman-teman. Ya, cukup mudah ya, teman-teman ya. Simple ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya saya kalikan di sini menjadi AX pangkat 3, pastinya jadi sama ya. Kemudian X kuadrat kita kalikan dengan minus A, kita peroleh minus AX pangkat 2. Sama juga. 1 kali AX di sini kita kalikan menjadi AX. Kemudian yang terakhir kita punya minus A. Kita bandingkan ke sini. AX pangkat 3 minus AX pangkat 2 tambah BX minus A. Oke. Ini udah sama. Sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Minus A juga sama. Minus A juga sama. Yang kita dapatkan dari sini adalah B itu sama dengan A, teman-teman. Jadi A sama dengan B. Oke. A sama dengan B, teman-teman. Oke. Kemudian informasi berikutnya dan dibagi X minus 4 bersisa 51. Nah, kalau dibagi X minus 4 bersisa 51, ini artinya kita pembuat nolnya X sama dengan 4. Artinya kalau kita ganti X-nya di sini atau substitusi X4, artinya F4 di sini harus sama dengan 51, teman-teman. Jelas ya? F4, berarti di sini semua kita ganti X-nya dengan 4. Berarti kita peroleh A kali 4 pangkat 3 minus A kali 4 pangkat 2 tambah B kali 4 minus A sama dengan 51, teman-teman. Nah, di sini masih ada B. Nah, B-nya nanti kita ganti A. Ini kita peroleh 64A, 16A. Ini kan sama dengan A ya, teman-teman ya. Jadi kita peroleh 4A dikurang A sama dengan 51. Lanjut. 64 dikurang 16, 48 tambah 4, 52 dikurang 1A 51. Jadi kita punya 51A di sini, teman-teman. Sama dengan 51. Nah, ini jelas kan? Berarti A-nya sama dengan 1. Oke. A-nya 1. A sama dengan B ya. B-nya juga 1. Pertanyaannya berapakah nilai dari A tambah B? 1 tambah 1 2, teman-teman. Jadi ini simpel banget. Jawabannya adalah E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Jika PX sama dengan X pangkat 3 tambah AX pangkat 2 tambah 2X tambah B dengan A-nya tidak sama dengan 0. Oke, ini kita catat ya, teman-teman ya. Habis dibagi X kuadrat tambah 2. Ini kayaknya mirip-mirip ya. Maka nilai B dibagi 2A. Oke, karena habis dibagi X kuadrat tambah 2, maka teman-teman ingat berarti ini adalah faktornya. Artinya si PX-nya X pangkat 3 tambah AX kuadrat tambah 2X tambah B. Ini bisa kita nyatakan, ini kita bisa nyatakan dengan X kuadrat tambah 2. Kita kalikan di sini faktornya pasti, faktor yang lain pasti X pangkat 1, teman-teman. Kenapa? Karena di sini sudah pangkat 2, di sini pangkat 3. Berarti di sini pasti X pangkat 1. Nah, X pangkat 3 di sini kan hasil dari X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 1. Jadi ini sudah pas, teman-teman. Jadi ini udah pasti X pangkat 1 di sini. Nah, yang masalah sekarang adalah, bukan masalah juga sih. Nah, yang terakhir kita lihat di sini B. B di sini adalah hasil perkalian 2 dan sebuah bilangan di sini. Teman-teman tahu nggak? Bilangan yang kalau kita kalikan dengan 2 itu hasilnya B. Bilangan kita kalikan dengan 2 hasilnya menjadi B. Ya, di sini sudah pasti B dibagi 2, teman-teman. Ini plus, maka ini juga plus. Bisa ya, teman-teman ya.
Oke, kemudian kita kalikan. Ini menjadi X pangkat 3. Ini menjadi B per 2 X pangkat 2 ya teman-teman. 2 kali X 2X. 2 kali beta B dibagi 2 menjadi B. Kita bandingkan dengan yang di sini. X pangkat 3 tambah AX pangkat 2 tambah 2X tambah B. Oke, depannya sudah sama. Oke, 2X-nya sama nih. B-nya juga sama. Nah, berarti A di sini harus sama dengan B dibagi 2 di sini. Ya udah, berarti A harus sama dengan B dibagi 2. Oke, yang ditanya adalah berapakah nilai dari B dibagi 2A. Oke, teman-teman bisa juga langsung seperti ini sih. Teman-teman kalikan A-nya ke bawah ke sini, maka 1 sama dengan B dibagi 2A. Jadi sebenarnya B dibagi 2A nilainya adalah 1, teman-teman. Jawabannya C. Atau teman-teman bisa juga gini. Saya 2-nya kita kalikan ke A, jadi 2A sama dengan B. Kemudian yang ditanya berapakah nilai dari B dibagi 2A. Ya udah, B 2 di sini kita ganti dengan B. Jadi B dibagi B hasilnya sama dengan 1. Ya, sama-sama 1. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Sekian pembahasan kita untuk part 1. Semoga video ini membantu ya, teman-teman. Jangan lupa like dan share videonya. Terima kasih. Sampai jumpa, teman-teman.